Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Aulia Hornisa, mahasiswa Pendidikan Kimia EKIP UNS. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Sebelum melanjutkan videonya, yuk subscribe dulu, like, comment, and share videonya. Nah, sebelum membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur, kita harus tahu dulu nih apa itu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur itu adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang dalam bentuk tabel periodik. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat 118 unsur kimia yang telah teridentifikasi. Terus apa sih gunanya sistem periodik unsur itu? Nah, ternyata sistem periodik itu digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari unsur-unsur kimia. Nah, berikut ini adalah pembahasan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama adalah sistem unsur Plato pada tahun 330 sebelum Masehi. Nah, Plato ini mengemukakan bahwa bumi itu terdiri dari 4 elemen, yaitu air, api, udara, dan tanah. Nah, tapi tidak ada riset lebih lanjut sehingga tidak dipakai teorinya. Lalu yang kedua ada sistem unsur Lavoisier pada tahun 1769. Bukunya berjudul Traité élémentaire de chimie, yaitu buku mengenai unsur-unsur kimia. Pada saat itu sudah ditemukan 33 unsur kimia. Lalu Lavoisier tersebut mengelompokkan ke-33 unsur kimia tersebut menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok gas, meliputi hidrogen, oksigen, nitrogen, cahaya, dan kalor. Kelompok kedua merupakan kelompok non-logam, meliputi karbon, fluor, klor, fosfor, dan sulfur. Kelompok ketiga yaitu kelompok logam, meliputi arsen, argentus, bismut, kobalt, nikel, lumbung, timah, dan seng. Untuk kelompok yang keempat adalah kelompok tanah, meliputi alumina, barit, kapur, silika, dan magnesia. Nah, untuk kelebihan dari sistem unsur ini yaitu dia sudah bisa mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifatnya yang bisa menjadi referensi ilmuwan selanjutnya. Nah, untuk kelemahannya yaitu pengelompokan yang dilakukannya masih secara umum dan sederhana. Yang ketiga ada sistem unsur Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1817. Dobereiner itu adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triad atau juga dikenal dengan triad Dobereiner. Di dalam triad tersebut, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Nah, ini adalah tabel dari triad Dobereiner. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat pada grup pertama, grup A ada litium, sodium, potasium. Nah, ketika massa dari unsur litium ini ditambah dengan massa dari unsur potasium lalu dibagi 2, ternyata menghasilkan 23 yang setara dengan massa dari unsur sodium yaitu 23. Begitu juga pada grup B dan grup C. Nah, untuk kelebihan dari sistem unsur ini yaitu adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Untuk kekurangannya, kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triad. Yang keempat ada sistem unsur Newland pada tahun 1863 sampai 1865. Nah, Newland ini juga merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif.
Newland mengumumkan penemuannya yang disebut hukum oktav. Newland menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Daftar unsur yang disusun oleh Newland berdasarkan hukum oktav. Disebut hukum oktav ini karena beliau mendapati bahwa sifat-sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan pola ini menyerupai oktav musik. Nah, berikut ini adalah tabel dari sistem periodik unsur Newland. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pada unsur H ini sifatnya akan berulang pada unsur F. Lalu pada unsur Li sifatnya akan berulang pada unsur Na. Pada unsur Be sifatnya juga akan berulang pada unsur Mg dan juga seterusnya. Untuk kelebihan dari tabel periodik unsur ini yaitu sudah lebih banyak unsur yang digolongkan. Untuk kelemahannya yaitu pada kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat, ini ada yang satu kolom itu ada 2, ada CO, Ni, lalu ada Ce dan La, ada Di dan Mo, ada Ro dan Ru. Nah, kelemahannya juga ini tidak cocok untuk massa atom yang sangat besar, yaitu lebih besar dari 40, karena tidak terjadi lagi pengulangan. Yang kelima ada Dmitri Mendeleev pada tahun 1871. Nah, pada tahun 1869, Mendeleev mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia dikelompokkan Mendeleev ke dalam 12 kelompok menurut kenaikan massa atomnya. Nah, berikut ini adalah tabel dari pengelompokan Mendeleev. Nah, pada saat itu Mendeleev juga memprediksi bahwa akan ada 118 unsur, padahal pada saat itu, pada waktu itu, belum ditemukan unsur mencapai 118. Ini adalah salah satu keistimewaan dari Mendeleev. Nah, pada tahun 1871, Mendeleev memperbaiki tabel periodiknya. Berikut ini adalah tabel periodik dari Mendeleev. Nah, pada tabel ini, Mendeleev menempatkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya pada lajur vertikal yang disebut horizontal, yang disebut golongan. Nah, pada tabel ini, Mendeleev juga menempatkan nomor massa pada tabelnya. Seperti contoh pada unsur H ada nomor massa 1, unsur Li nomor massanya 7, unsur Be nomor massanya 9,4, unsur B nomor massanya 11, dan juga unsur lainnya yang juga diberikan nomor massa. Nah, dari tabel ini juga kita lihat ada beberapa tempat yang kosong. Mendeleev bertujuan untuk menetapkan kemiripan sifat, jadi dia mengosongkan beberapa tempat ini. Nah, sebagai contoh pada unsur Ti, dia tidak dimasukkan ke dalam golongan ketiga, tetapi malah dimasukkan ke golongan keempat. Hal ini karena ternyata unsur Ti ini lebih mirip dengan unsur C dan Si daripada unsur B dan Al, sehingga Ti diletakkan di golongan keempat. Nah, untuk kelebihan dari tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 lajur vertikal atau golongan dan 7 deret horizontal atau periode. Selanjutnya disebut tabel periodik unsur Mendeleev. Yang kedua, ada tempat yang kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan dan diberi nama Eka boron, Eka aluminium, dan Eka silikon. Ramalan tersebut terbukti dengan ditemukannya skandium pada tahun 1879, gallium pada tahun 1875, dan germanium pada tahun 1886. Yang ketiga,
menempatkan unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulia ditemukan. Untuk kelemahannya, yang pertama ada beberapa urutan unsur yang terbalik jika ditinjau dari bertambahnya massa atom relatif. Misalnya pada unsur Te, yang mana massa atomnya 128 ditempatkan sebelum unsur I, yang mana massa atom relatifnya 127. Lalu yang kedua triad besi yaitu Fe, Co, dan Ni, lalu triad platina ringan yaitu Ru, Rh, dan Pd, dan juga triad platina Os, Ir, dan Pt dimasukkan ke dalam golongan ke-8. Di antara unsur-unsur golongan ini hanya Ru dan Os yang mempunyai valensi 8. Yang keenam ada sistem periodik unsur dari Moseley pada tahun 1913. Nah, setelah ditemukannya partikel-partikel penyusun atom, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel proton atau elektron sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Unsur ini disebut dengan isotop. Jadi terdapat atom yang mempunyai jumlah proton dan sifat kimia sama tetapi masanya berbeda. Nah, jadi sifat kimia itu tidak ditentukan oleh massa atom tetapi ditentukan oleh jumlah proton dalam atom tersebut. Jumlah proton menyatakan nomor atom. Dengan demikian, sifat-sifat unsur ditentukan oleh nomor atom. Keperiodikan sifat fisika dan kimia unsur disusun berdasarkan nomor atomnya. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil percobaan Henry Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, berikut ini adalah sistem periodik dari Moseley. Nah, dari tabel ini terdapat 7 periode dan 8 golongan, di mana 8 golongan ini terbagi atas golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama yaitu dari 1A sampai 8A, lalu golongan transisi dari 1B sampai 8B. Nah, pada periode ke-6 dan ke-7 pada golongan 3B, ternyata masing-masing periode ini memiliki 14 unsur yang disebut unsur transisi dalam atau juga disebut sebagai lantanida dan aktinida. Nah, unsur-unsur tersebut diletakkan di bagian bawah tabel. Hal ini karena agar tabel periodiknya tidak terlalu panjang. Untuk kelebihan dari sistem periodik Moseley yaitu sistem periodik lebih tepat dikatakan sebagai fungsi nomor atom. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Untuk kelemahannya, kenaikan massa atom masih ada yang tidak sesuai, tetapi semua tertutup oleh keunggulannya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.